Sudah, semua ya? Hmm, jawabannya semuanya tergantung. Jawabannya tergantung ya. Oke, sekarang kenapa tergantung? Apa yang bisa Anda bisa sampaikan? Kenapa Anda menjawabnya? Jadi tergantung gitu. Hmm? Saya mau komentar. Semuanya bilang tergantung. Aska, kamu ngapain nih Aska? Enggak, kamera on cam. Hah? Aska, Iya, ada kamu? Pak. Ngapain? Tidur. Nggak ngapa-ngapain, Pak. Kenapa? Kamu jawab apa? Kenapa? Kamu berikan vote apa? Tergantung, Pak. Semuanya pasti tergantung sini. Ya, kenapa? Kenapa Anda menjawabnya tergantung? Hmm? Cemilan kue lebaran masih enak. Hmm. Karena tidak semuanya itu berdampak baik maupun buruk, Pak. Jadi ya tergantung, Pak. Kasih contoh dong. Contohnya gimana? Ini kamu di kosan atau di rumah, Aska? Saya lagi di luar, Pak. Di luar lagi ngopi, nongkrong. Iya, Pak. Kelas online. Bukannya belajar mandiri, keluyuran. Gimana, Aska? Apa contohnya atau gambaran? Kasih gambaran sesuatu itu. Jangan cuman ya, tidak, atau apalah. Ayo, gimana, Aska? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ngomong apa ya? Bingung. Enak juga ya, keluyuran, kuliah. Ayo, gimana, Aska? Aska kena tiban, suruh ngomong. Gimana, Aska? Saya kurang tahu, Pak. Contohnya, Pak. Nah, jadi ngikut-ngikut aja. Kamu sosiologi angkatan berapa? Udah kuliah berapa lama? Hah? Saya baru semester 4, Pak. Baru semester 4. Sudah semester 4. Gitu dong, udah gede kan? Oke, gantinya Aska yang lain. Kresna Banyu. Ya, Pak. Gimana Kresna? Oh, saya jawabnya tergantung Ya, semuanya menjawab karena tergantung. eh, yang pertama tadi yang kata Aska, Pak, nggak semuanya baik, nggak semuanya buruk. Pasti kalau lo pengen ngebangun sesuatu, ada kayak ada pengorbanannya gitu, Pak. Gimana? Maksudnya kalau ada sesuatu, harus ada pengorbanan gitu. Kalau ingin dapat sesuatu. Ya, kayak ada konsekuensinya gitu, Pak. Hmm. Kayak apa ya? Eh, kayak pembangunan, kayak lahan, kayak pabrik atau apa gitu kan biasanya ntar yang terkontaminasi kayak limbah atau sungai gitu bisa ngancurin ekosistem juga. Jadi ada resikonya kalau nggak dipikirin matang-matang. Kecuali ya kalau udah di riset baru itu bisa meminimalisir gitulah. Hmm. Eh, oke. Satu lagi saya mau tanya ke
Saya suka bertanya kepada Anda-Anda ini. Razita, mana Razita? Iya, Pak. Gimana Razita? Kamu on cam dulu. Oh, iya. Gimana Razita? Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, ya sama sih Pak kayak yang dibilang Aska tadi. Contohnya kayak misalkan pembangunan tol Cipali gitu, Pak. Oke. Kan, iya kayak misalkan kan keuntungannya kita jadi apa ya, integrasinya lebih cepat gitu. Cuman kekurangannya itu jadi apa ya, kayak pedagang-pedagang di sekitaran Pantura itu jadi kurang laku gitu loh Pak kalau ini. Kalau apa misalkan lagi musim mudik gitu. Jadi ada pembangunan infrastruktur berupa jalan tol Cipali Mhm. yang akhirnya punya punya dampak ikutan bahwa di sisi lain Iya, eh, iya, pedagang-pedagang itu ya, apa namanya? iya pedagang-pedagang itu jadi kayak kurang laku gitu loh Pak. Soalnya kan pasti mobil-mobil pada naik tol gitu karena lebih cepat. Iyalah. Oke, terima kasih. Iya, Eh, Pak. Sama-sama. saya pengen tahu satu lagi pandangan Anda. Tadi kan dua laki, dua cowok, sekarang dua perempuan. Siapa perempuan yang mau? Najwa? Mana Najwa? Najwa Putri Firdaus, apakah Anda di sana? Tidur dia rupanya. Iya, Pak. Ya, ya, Nggak ada Najwa. saya. Gimana? Gimana, Najwa? Contoh dari dampak-dampaknya baik atau nggak buruknya, Ya, Pak. uraikan argumen bagaimana ada pulih tadi terhadap pulih tadi kan semuanya ngomongnya tergantung semua. Oke, silakan. Kalau di yang pernah saya dengar itu kan ada apa kayak pembangunan PT gitu, Pak. Pembangunan apa? Terus dia tuh jadi Oke, ngegusur lahan-lahan masyarakat di situ gitu. Terus ada yang kayak nggak dikasih uang untuk pindah. Jadi dia harus terpaksa pindah. oke. Jadi Gitu ada sih, Pak. konsekuensi seperti tadi ya bahwa kalau Cipali itu adalah indirect, tidak langsung ya bahwa apa namanya pembangunan membawa eh, dampak pembangunan jalan tol membawa dampak bahwa pengemudi tidak ingin mampir lagi. Kalau Najwa tadi bilang bahwa direct, bahwa ketika akan membangun banyak contoh kasus orang digusur atau tanah pertanian diubah menjadi lingkungan apa namanya produksi dan sebagainya. Ya, oke, itu satu pandangan, satu pandangan. Saya ingin sampaikan sebenarnya jadi di sini ada saya ingin share ya. Terlihat nggak? Lihat ya. Ya, Pak. Jadi kita sudah membahas ya tentang apa itu pembangunan. Sudah belum? Hmm? Sudah belum ya? Dalam pertemuan pertama, Jimar. Pak. Apa itu pembangunan? Udah pernah kita bahas belum? Oh, pembangunan.
Bentar, Pak. Saya ingat-ingat kembali. Kamu ngelawak. Kembali gimana? Nabila, Nabila. Aduh, ya udah. Waktu itu kalau nggak salah Ayo, udah ayo. Pak. Udah ya. Sebentar, Iya. Nabila. Saya pengen dengar tadi. Jimar gimana jawabannya kalau udah punya jawaban? Ayo, Oke, Jimar. Pak. Bangunan menurut saya, seingat saya ya bukan menurut saya. Seingat saya adalah kayak suatu pembangunan apa bahasanya ya? Bentar, Pak. Saya lupa ini bahasanya, Pak. Kamu kayak mau ngejawab tapi masih lupa ngejawabnya. Cuma ngomong doang ini mana. Hmm? Hmm? Mana Jimar? Udah ngopi belum? Hmm? Belum, Pak. Tadi sekarang siapa? Nabila? Mana, Iya Pak. Menurut saya pembangunan itu proses suatu perubahan dari eh, perubahan secara vertikal di mana sebelumnya itu eh, masyarakat misalnya kayak masyarakat sebelumnya berpenghasilan dalam sektor pertanian. Namun kini masyarakat eh, memiliki mata pencarian terutama di bidang industri kayak gitu Pak. Oke. Poin Pak, terpenting. Ya, izin menjawab, Pak. Saya sudah ingat, Pak. sekarang ayo silakan. Itu pembangunan adalah proses perubahan Oke. mulai dari yang terkecil, seperti contoh kayak di pedesaan, kayak para pekerjanya awalnya yang saya tahu kayak bertani gitu Pak, atau enggak nelayan gitu, menjadi ke sebuah proses yang lebih besar. Contohnya di sini kalau dalam masalah pedesaan, yaitu di mana nelayan itu sekarang sudah banyak yang modern Pak, cara nangkap ikannya, dan dengan bertani juga sekarang udah banyak yang modern dengan cara menggarap sawahnya yang tadinya pakai manual dengan kerbau, sekarang sudah ada alatnya Pak. Begitupun juga di perkotaan yang sekarang sudah banyak dibangun industrialisasi. Terima kasih. Oke. Udah gitu ya. Nabila masih ada tambahan? Cukup Pak. Kata kuncinya adalah perubahan, ya. Dari tahap A menuju tahap B yang lebih tinggi. Ukurannya akan selalu tinggi dan ukurannya akan ada ditunjukkan. Biasanya tunjukkan melalui apa? Keberhasilan suatu pembangunan. Untuk kasus yang saya ingat, kalau pembangunan biasanya di negara-negara itu ditandai dengan dibangunnya industrialisasi, Pak. Enggak, ukuran yang biasa digunakan ketika kita berbicara suatu negara itu makmur atau tidak, biasanya dibuat apa? Pakai apa? Kalau kamu lagi sama saya, Jimar, kita sambil ngopi nih ngomongnya. Ayo. Ya ada biskuit enak sekali. Apa-apa biasanya? Satu negara diukur kemajuan ekonominya di dalam apa? Kenapa Farel? Menurut saya sih SDM-nya, Pak. Hah? Apa namanya? Kemajuannya adalah dari tingkat SDM-nya yang lebih maju, Pak. Yang biasa Kak, biasa muncul dalam pembicaraan misalnya di koran, di apa yang atau di media. Presiden tuh ngomong apa gitu kalau tentang kemajuan Perekonomian, Pak. Pendapat per kapita, Pak. Apa? Pendapat per kapita, Pak. Hampir, tapi sebenarnya lebih PDB ya, Product Domestic Bruto. PDB, GDP, Gross Domestic Domestic Product. Jadi Ya itu, Pak. Seberapa besar suatu negara mampu menghasilkan sebuah produk lah, kira-kira gitu. Itulah biasanya ukuran yang dipakai secara objektif untuk menunjukkan suatu negara
lebih maju dibanding negara lain. Contohnya nanti Cina dan sebagainya ya. Nah ini kita ingin melihat bahwa sebenarnya agenda pertanyaan dasar dari sebuah kerangka berpikir dalam teori pembangunan adalah mengapa yang satu negara bisa lebih maju dibanding yang lain. Mengapa ada misalnya Indonesia seperti ini, sementara Amerika berbeda, atau Eropa berbeda, atau Cina berbeda, Korea berbeda. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa coba? Ayo kita jawab bareng-bareng. Kenapa, Pak? Izin menjawab, Pak. Yo, silakan. Mungkin ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ariel, Pak. Kan di sini mengapa satu negara lebih maju dibanding negara lainnya? Ya, pertanyaannya itu. Faktor terpentingnya itu ya SDM-nya, Pak. Contoh saja, kita nggak usah jauh-jauh ke Eropa. Di Arab saja yang hanya mengandalkan minyak bumi, mereka bisa kaya, bisa lebih maju. Kenapa di Indonesia yang banyak kekayaan alam belum bisa? Mohon maaf, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Itu. Mengapa satu negara lebih maju dibanding negara lainnya? Itu, lihat tuh. Oh, baik, Pak. Oke. Oh, menurut saya sih, Pak, apa namanya, Pak? Ya tadi saya menebalkan aja lah. Apa namanya, SDM-nya lebih maju, terus pemerintahnya juga apa namanya memperhatikan masyarakatnya untuk apa namanya SDM-nya lebih maju, terus untuk bisa apa namanya mengembangin negaranya untuk bisa lebih maju lagi. Contoh kalau kita ambil, Pak, negara China yang dimana sekarang teknologinya lebih canggih, manufacture-nya lebih canggih dibanding Amerika Serikat, Pak, yang dimana Amerika Serikat juga sekarang juga udah mulai apa namanya ya ketar-ketir lah dengan apa namanya balasan tarifnya Cina itu, Pak, menurut saya, Pak. Ya. Oke. Ini perempuannya nggak ada yang ngomong nih. Apakah mengalami ketertinggalan dibanding kaum prianya? Lulu, mana Lulu? Pak, saya. Ngapain dulu? Kamu lagi ngapain? Halo. Ya, Pak. Iya, saya tanya. Apa gimana dulu? Oh, Kamu itu. dulu, Lulu. Itu, Pak, apa ya, negara maju tuh memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, Pak. Dari akses kayak layanan kesehatan, terus pendidikannya yang baik gitu, yang meningkatkan kualitas hidup pada produktivitas masyarakat, Pak. Ya, pertanyaannya kan gitu. Kenapa yang lain maju? Kenapa yang ada yang negara yang terbelakang? Iya, Pak. Pertanyaannya itu dulu. Gimana lu? Kenapa misalnya Indonesia tidak semaju Korea Selatan atau Jepang? Itu pertanyaan lu. Gimana lu? Jawabannya. Karena Indonesia tuh masih kurang dengan teknologi, Pak. Kayak kalau Jepang kan dia lebih apa ya, teknologinya lebih maju, Pak. Gitu ya? Ya. Oke. Ada banyak faktor sebenarnya pertanyaan dasarnya. Mengapa satu negara bisa lebih maju dibanding negara lain dan bagaimana mengejar ketertinggalan? Ada banyak jawaban terhadap pertanyaan ini. Ya, satu jawaban telah diberikan oleh orang yang namanya Walt W. Rostow, W. Rostow, teori pembangunan yang sangat terkenal, namanya sangat dikenal dan sangat selalu diasosiasikan dengan gagasan tentang teori pembangunan. Jadi menurut Rostow, pembangunan adalah hasil dari investasi. Itu yang disampaikan oleh Rostow. Jadi kalau Anda tidak punya investasi untuk membangun, maka Anda tidak bisa lebih maju lah. Contohnya gitu.
Gimana menurut Anda pandangan ini? Mana? Muhammad Farih, ngapain kamu? Ya Pak, Online, on cam. Lagi nongkrong juga. ya Pak, lagi di rumah Pak. Oke, lagi di rumah. Gimana menurut pendapat kamu? Dia bilang, Gimana Pak? kamu nanya lagi. Ya, itu maksud saya pertanyaannya tadi Pak. Iya, pertanyaannya adalah gimana? Kan ketika jawaban Rosto adalah investasi. Sebuah negara akan jauh lebih maju bila dia punya kemampuan, punya kekuatan untuk investasi. Sepakat nggak? Kenapa Pak? Sepakat nggak? Atau bagaimana Sepakat. tanggapan? Sepakat Pak. Contohnya gimana? Sepakat argumennya apa gitu loh? Oh, ya menurut saya sih Pak, kalau sebuah negara punya kekuatan investasi kan secara langsung kan memajukan pertumbuhan ekonominya gitu Pak. Kalau negara yang kurang punya kekuatan secara investasi gitu, ketergantungan gitu Pak sama investasi dari negara yang punya kekuatannya itu Pak. Contohnya gimana? Pengalaman Indonesia gimana menurut kamu? Ya kayak yang contohnya mungkin yang baru-baru ini ketergantungan Indonesia di itu Pak, apa yang Amerika impor. Oke. Kenapa? Ya, jadi karena Amerika ngerasa kuat, jadi dengan seenaknya menaikkan tarif gitu Pak, dengan menganggap Indonesia itu kayak memanfaatkan gitu Pak. Oke. Jadi Indonesia di sudut cium pantatnya Donald Trump ya katanya ya. Benar Pak. Jadi kita sebagai bangsa cium pantat orang lah. Kira-kira itu. Karena kita kalah kemampuan, artinya kita nggak punya kapital atau modal yang besar dibanding Amerika. Gitu misalnya ya. Contohnya misalnya Amerika punya banyak modal yang bergerak dalam skala global dalam bentuk misalnya bisnisnya di Freeport, Google, dan lain sebagainya, kira-kira gitulah. Dan dia bisa memaksakan kehendak mereka. Nah, ini pandangan yang disampaikan oleh Rostow. Jadi saya ingatkan lagi. Jadi kan pertanyaan mengapa satu negara bisa lebih maju? Maka dia bilang dia akan jawab terlebih dahulu pada sebuah poin klasik tentang investasi. Ya, menurut dia ya. Dan dia mengkategorikan dalam proses itu setiap negara di dunia ini bisa dikategorikan dalam 5 tahap perkembangan. Ya. Rostow Model Development, kita bisa sumbu Y itu adalah development, sementara X adalah waktu. Maka kita bisa lihat dalam model ini, tahap pertama adalah tahap masyarakat tradisional. Lalu masyarakat transisional yang merupakan prasyarat menuju take off ya. Lalu tahap ketiga adalah take off. Tahap keempat menuju kematangan, dan pada tahap kelima masyarakat tingkat konsumsi yang tinggi. Yaitu tahap-tahap perkembangan menurut Rostow. Jadi kalau kita lihat di sini, selanjutnya gambarannya adalah misalnya dalam tahap masyarakat tradisional, karakteristiknya secara sosial karakteristiknya masyarakatnya sangat hierarkis. Ya, struktur sosial hierarkis. Jadi kalau contoh hierarkis itu apa? Contohnya apa? Kelas sosial Pak, contoh hierarki. Contohnya kelas sosial kayak gimana maksudnya? Contoh ada kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, dan kelas elit. Oke. Lalu ada juga struktur sosial lain seperti budayanya berpengaruh. Ya, kayak feodal
dan lain sebagainya ya. Pokoknya struktur sosialnya sangat hierarkis. Massa, elit, rakyat, pejabat, dan lain sebagainya. Secara politik dikuasai, yang berkuasa adalah tuan-tuan tanah. Nilai-nilainya, nilai-nilai yang diaku masyarakat adalah menolak perubahan. Aduh, ngapain itu ada terjadi perubahan? Itu perubahan berbahaya, masyarakat kita bisa rusak kalau ada nilai-nilai baru. Maka kita tetap berfokus pada tradisi lama. Ini adalah tipikal dari masyarakat tradisional dalam pandangan Rostow. Lalu yang tadi, tahap kedua adalah prasyarat lepas landas menuju take off. Bahwa secara sosial terjadi urbanisasi. Ya, terjadi kota-kota tumbuh dan sebagainya. Lalu ada namanya pemerintahan nasional yang terpusat. Lalu nilai-nilainya mulai ada semangat kemajuan, keterbukaan. Itu yang prasyarat menuju lepas landas. Sementara tahap ketiga selanjutnya adalah ada dominasi kelas pengusaha. Entrepreneurship dianggap sebagai pembawa kemajuan. Ya, namanya pengusaha itu menjadi tulang punggung kemajuan. Politik ada dorongan untuk kemajuan. Contoh misalnya, nantilah kita bisa sebutkan ya. Dan investasi, nilai-nilai investasi modal meningkat. Orang suka menabung sehingga banyak uang di bank dan sebagainya. Seperti kebiasaan orang Jepang, orang Cina, dan lain sebagainya. Tahap 4, pergerakan. Ada urbanisasi meningkat, ada kelas profesional dan ahli. Lalu secara politik ada pemimpin yang sangat berpengaruh dan nilai-nilainya menekankan teknologi dan harapan kemajuan. Nah, tahap akhir adalah munculnya kelas menengah baru, perubahan kawasan pinggiran kota, stabilisasi pertumbuhan penduduk, bahkan hampir zero growth, tidak ada lagi pertumbuhan penduduk, politik, kesejahteraan sosial, sumber-sumber tambahan untuk militer dan keamanan, dan nilai-nilai permintaan barang konsumsi meningkat. Menurut Anda sekarang, kita di posisi seperti apa? Hah? Kita di Indonesia sekarang berada dalam posisi seperti apa? Coba argumennya. Devina. Kita ada di posisi mana nih? Dalam model pembangunan Rostow. Yang meningkat, Pak. Yang meningkat, tahap berapa? Tahap berapa? Dua mungkin, Pak. Ini, transisional. Kenapa Anda bilang transisional? Ini ya, prasyarat lepas landas ya. Mengapa? Argumennya gimana? Gimana? Karena di Indonesia itu sudah mengalami urbanisasi, Pak. Oke, contohnya di Jakarta. Ya, Iya, Pak. terus apa lagi? Apakah kita politiknya cukup mendukung? Nana, Devina. Cukup, Pak. Cukup mendukung.
Bagaimana dengan fenomena premanisme? Preman pun ikut masalah pembangunan. Tidak Saya yang mendukung, Pak. Gimana? Tidak mendukung berarti, Pak. Politiknya tidak mendukung? Ya. Kenapa? Kenapa, Devina? Karena di Indonesia banyak sekali kasus, Pak. Banyak sekali kasus, misalnya tadi ya preman dan lain sebagainya yang menghalangi investasi. Gitu kira-kira ya. Iya, Pak. Oke, Abiasa Duta nih, Abiasa. Kamu masih sini nggak? Ini bimbingan saya nih. Ada Pak, hadir. Hadir, coba Abiasa, cam on. On cam. Pak. Ini ya, Abiasa ya. Sekarang Abiasa, gimana Abiasa? Kalau saya lebih ke yang menuju kematangan, Pak. Menuju kematangan, kenapa? Karena dalam suatu pembangunan itu kan yang dibangun di Indonesia itu banyak yang kayak mana ya? Aduh, Pak. Tahap apa tuh kalau di sini? Yang kelas menengah baru dan perubahan kawasan pinggiran kota tuh. Stabilisasan penduduk. Itu tahap 5 dong. Ya, yang iya Pak, yang tahap 5 yang menuju ke kematangan itu. Kita udah sampai sana, tingkat kita. Sedikit lagi sih Pak, menurut saya. Kalau harus dibenerin sedikit lagi tuh. Dikit lagi itu di mana? Tahap berapa? 4, 3, 2, 1. Teman Anda tadi Devina bilang 2. Anda bilang ke hampir 5 nih. Gimana? Biasa. Ya gitu Pak. Kenapa? Kamu di mana biasa? Baru bangun Pak, linglung Pak. Linglung. Dasar ya. Kamu lagi ngapain? Ngerjain skripsi nggak? Iya Pak, ini lagi bergadang terus Pak. Jadi baru bangun nih. Anissa Dian Kirana. Coba Anissa. Iya, Pak. Mana? Kalau menurut saya nggak beda jauh Pak sama Depi. Yang kedua, antara yang tahap 2 sama 3. Kalau menurut Tahap saya. 2 sama 3. Iya, antara itu Pak. Kenapa? Argumennya gimana? Gimana? Coba ceritakan. Soalnya karakteristiknya menceritakan keadaan Indonesia, terjadinya urbanisasi, terus pemerintahan nasionalnya terpusat, Oke. terus kayak masyarakat juga pastinya punya semangat yang namanya semangat buat maju kan, Pak, yang jadi lebih baik gitu. Oke. Berarti, tapi masih jauh dong berarti ya, untuk menuju tahap 5 ya. Iya, Pak, masih jauh. Oke. Jadi dalam pandangan Rostow, ya dari pandangan Rostow disebutkan bahwa yang 5 itu tingkat konsumsi tinggi adalah model yang ada di dalam negara-negara maju ya, di Eropa, Amerika Serikat, apalagi Eropa Barat. Jadi model ini mengasumsikan bahwa masyarakat di sini bisa mengcopy pengalaman masyarakat yang lain
seperti industrialisasi di Eropa, di Amerika, untuk inilah model pembangunan yang ideal. Jadi Anda mengejar ke arah itu. Kira-kira argumennya seperti itu. Dan itu yang menjadi core, titik utama dalam gagasan tentang modernisasi. Jadi modernisasi menyampaikan bahwa yang pokok penting di dalam proses pembangunan adalah kita mengcopy atau berjalan menuju arah yang pernah ditempuh oleh masyarakat Eropa atau masyarakat Barat. Kira-kira itu argumen dasar dari teori modernisasi. Nanti dalam pertemuan kuliah saya ingin sampaikan kepada Anda bagaimana kemudian itu menjadi teori yang kemudian dikritisi secara mendalam. Ya. Tapi kira-kira jelas untuk menunjukkan bahwa bagaimana pemikiran tentang teori modernisasi bergulir terkait dengan pembangunan. Bisa dipahami cara berpikir logikanya? Bisa, Pak. Ya, bisa. Jadi, pembangunan adalah menuju tahap tertentu dalam sejarah manusia, yaitu tahap kelima, dengan model ideal negara-negara Eropa Barat, negara-negara maju, dan negara-negara berkembang mengikuti langkah itu. Alat utama dari pembangunan adalah investasi, ya, modal, sehingga kemampuan untuk meningkatkan menuju pembangunan ditentukan sejauh mana kemampuan untuk mengumpulkan kekuatan modal itu. Maka nggak heran kan jauh-jauh Jokowi ke sana sini, ya, Prabowo ke sana sini mau cari apa namanya, modal, investor. Ayo datang ke Indonesia, ayo datang ke Indonesia. Jadi itulah kunci yang dipakai. Kita sekarang ini sedang menggunakan mantra pembangunan yang diterapkan oleh Rostow, bahwa kunci menuju pembangunan adalah apa yang disebut sebagai modal, investasi. Ya, itulah yang kemudian menjadi dorongan untuk menuju masyarakat yang lebih maju. Kira-kira itu ya. Ada tanggapan, pernyataan? Pak. Yuk. Pak Rom, nanya dong, Pak. Ya. Halo, Pak. Bentar. Kenapa? Kan tadi kan ngomongin soal investasi dan sebagainya ya, Pak. Nah, sedangkan di Indonesia tuh kemarin kan kayak LG itu kan narikin investasinya tuh 124 triliun atau berapa gitu, Pak. Karena nggak mau ini nih, Pak. Nggak mau apa namanya? Nggak mau investasi karena dengan alasannya hukumnya nggak jelas, prosedurnya nggak jelas. Nah, terus gimana, Pak? Negara kita mau maju, tapi investasi dari luar aja nggak berani untuk naruh duit di kita gitu, Pak. Pertanyaannya gitu, Pak. Nah, itu aja sih, Pak, dari Farel, Pak. Oke, terima kasih Farel. Kamu tanyanya itu ke Prabowo dong, jangan ke saya. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Jadi itulah satu fenomena yang menjadi problem di dalam pengalaman Indonesia. Jadi mengapa misalnya dalam argumen model pembangunan yang diterapkan seperti Rostow, maka kapital LG itu lebih memilih lari ke Vietnam. Hukumnya jelas, dari atas sampai bawah sama. Nggak ada preman yang mengganggu. Produksi bisa berjalan dan tenaga buruhnya tersedia. Jadi langkah-langkah itulah yang kemudian membuat banyak modal akhirnya keluar dari Indonesia. Dan Indonesia sekarang sering mengalami apa yang disebut sebagai deindustrialisasi. Anda bisa bayangkan buru-buru street tax di PHK menjelang Lebaran ya. Iya, Pak. Itulah kondisi yang terjadi di Indonesia sekarang. Jadi memang kalau ditanya mengapa, maka akan ada namanya iklim, mereka akan menyebutnya sebagai iklim investasi.
Tapi kita akan menyebutnya sebagai problem-problem sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang memang strukturnya tidak mendukung ke arah proses pembangunan itu. Ya. Jadi ada banyak hal yang membuat struktur yang ada di dalam masyarakat Indonesia tidak menjadi pendukung untuk proses menuju pembangunan model Rostow. Oke, Farel? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi di kelas. Kalau kita ketemu ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Saya kira cukup ya. Cukup, Cukup. Pak. Cukup. Oke, saya mau absen ya. Bentar ya. Nanti kita tentukan kemarin saya tidak bisa hadir ya. Saya mohon maaf karena saya harus menjaga anak saya yang dirawat kemarin-kemarin ini.